Nah, Tuhan yang menggerakkan hati orang itu, sehingga orang itu kadangkala menyalahi, kadangkala menentang apa yang datang dari Allah itu bisikan tadi. Nah, maka yang berbuat baik adalah orang yang memaksanya kepadamu. Itu yang berbuat baik kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa amma sababu tsani wa huwa hubbuhu man ahsana ilaihi wa wasahu bimalihi wa latafahu bikalamihi wa amaddahu bima'unatihi wa intadaba linusratihi wa qama a'da'ahu wa qama bidaf'i syarril ashrar anhu wa intahadha wasilatan ila jami'i huzuzihi wa agradihi fi nafsihi wa auladihi wa aqaribihi fa innahu mahbubun la mahalata 'indahu. وهذا بعينه يقتضي أن لا يحب إلا الله تعالى فإنه لو عرف حق المعرفة لعلم أن المحسن إليه هو الله تعالى فقط. فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده فلست أعدها إذ ليس يحيط بها حصر حاصر كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أشرنا إلى طرف منه بكتاب الشكر walakinna naqtasiru al-an ala bayani anna al-ihsan minan nas ghairu mutasawwarin illa bil majaz wa innamal muhsin huwallahu ta'ala ila akhirih. Makna daripada kalam al-Imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Adapun sebab yang kedua, yaitu kecintaan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kita pasti mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Orang itu menolong dengan hartanya, ramah tamah dengan kata-katanya, mengeluarkan kepadanya dengan pertolongan, menganjurkan untuk menolongnya, dan mencegah musuh-musuhnya, bertindak dengan menolak kejahatan orang-orang yang berbuat jahat daripadanya, bangkit sebagai perantara kepada semua keuntungan dan maksud pada dirinya, anak-anaknya dan keluarganya, maka orang tersebut sudah pasti dicintai bagi dirinya. Artinya kalau ada orang lawan kita membantu, harta kita dibantunya, kemudian orang itu lawan kita tutur katanya lemah lembut, orang itu selalu menolong kepada kita, dan orang itu pula menganjurkan kepada orang lain untuk menolong kita dan mencegah musuh-musuh kita. Orang itu bertindak menolak kejahatan
orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Orang itu selalu tampil sebagai perantara kepada semua keuntungan dan maksud kita. Orang itu baik pula terhadap anak dan keluarga kita. Maka sudah pasti orang tersebut kita cintai. Itu sudah pasti. Maka orang tersebut sudah pasti dicintai bagi dirinya. Dan ini dengan sendirinya menuntut bahwa dia tidak mencintai selain Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, itu menuntut kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita senang, kalau kita suka kepada orang yang berbuat baik kepada kita, maka itu menuntut kita untuk senang, suka, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jikalau ia mengenal dengan ma'rifah yang sesungguhnya, niscaya ia mengetahui bahwasanya orang yang berbuat baik kepadanya adalah Allah Ta'ala saja. Kalau kita ma'rifat mengenal kepada Allah, maka pasti makrifat itu menunjukkan kepada kita bahwa orang yang benar-benar berbuat baik kepada kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Adapun macam-macam perbuatan baiknya Allah kepada setiap hambanya, napa-napa garang Tuhan tu baiknya kepada kita. Kita hitung pang, napa-napa Tuhan itu baiknya lawan kita, maka tidak mampu menghitungnya. Ada kawa kita menghitung, karena tidak dapat diliputi oleh hitungan orang yang menghitung. Kalau orang manusia berbuat baik kepada kita bisa kita hitung, bisa kita total, bisa kita jumlah. Tapi kalau kebaikan Allah kepada kita, kada sanggup kita menghitungnya. Daripada saking banyaknya dan besarnya kebaikan Allah kepada kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Artinya jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya tidak dapat menghitungnya. Kami telah mengisyaratkan kepada satu sisi daripadanya dalam kitab syukur, akan tetapi kita mencukupkan sekarang kepada menjelaskan bahwasanya perbuatan baik dari manusia itu tidak tergambar, tidak terupa, melainkan dengan majaz, tidak yang sebenarnya. Dan hanya saja yang berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau manusia itu berbuat baik kepada kita, itu kada diterima akal. Kada diterima akal. Kalau ada manusia yang berbuat baik kepada kita, itu ditolak oleh akal. Yang berbuat baik kepada kita itu sebenarnya hanya satu,
yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, kalau kita cinta kepada seseorang yang orang itu telah berbuat banyak kebaikan kepada kita, mestinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, ujar Imam Ghazali, kami contohkan yang demikian itu, bahwa manusia itu kadang akan berbuat baik kepada kita. Contohnya, perumpamaan supaya kita mengerti bahwa manusia itu kadang berbuat baik sebenarnya kepada kita ini. Baiklah, kami contohkan yang demikian itu tentang orang yang memberikan kepadamu semua perbendaharaannya. Ia menyerahkan kepadamu daripada perbendaharaan itu supaya kamu pergunakannya sesuka hatimu. Ada orang datang kepada kita membawa duit sakarung. Nah, duit sakarung, aku memberi hadiah lawan ikam. Silahkan duit ini gunakan sesuka hatimu. Nah, maka kamu menyangka bahwasanya ini adalah perbuatan baik darinya. Kita lalu menyangka inya tuh baik lawan kita. Nah, kita menyangka itu orang luar biasa baik lawan kita. Napa sakarung beri duit? Kadada minta apa-apa, nah duit sakarung pakai ikam sesukanya. Apa minta baca akan tahlil kadada, minta tolong doa kadada. Minta apa kadada, duit murni sakarung aku memberi ikam, gunakan sesuka hati. Maka kamu menyangka bahwasanya ini adalah perbuatan baik darinya. Sangkaan ini adalah salah. Nah, salah kalau kita menyangka, apalagi kita memutuskan. Nah, kita menyangka aja sudah salah, apalagi kita memutuskan bahwa inya itu baik benar lawan aku, sakarung memberi aku duit tanpa minta apa-apa lawan aku. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita memutuskan bahwa dia itu berbuat baik kepada kita, itu adalah keputusan yang salah. Sangkaan kita itu salah. Karena di mana salahnya orang memberi duit sakarung? Dipadahkan berbuat baik salah. Di mana salahnya? Karena perbuatan baiknya itu menjadi sempurna dengan dirinya, dengan hartanya, dengan kemampuannya atas harta itu, dan dengan pengajaknya yang menggerakkan padanya untuk menyerahkan harta itu kepadamu. Bujurai, inya menunjuk duit tadi sakarung lawan kita kada minta apa-apa. Tapi dengan adanya inya menunjuk duit sakarung itu kepada kita, maka diri orang itu menjadi sempurna. Diri orang itu menjadi hebat. Pahala orang itu luar biasa. Nah, jadi sebenarnya inya itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kepada dirinya sendiri. Dengan duit sakarong memberi kita itu, inya bisa mati ke surga. Harta nang tertinggal bisa selamat. Nah, jadi kebaikannya itu sebenarnya
kembali kepada dirinya, kembali kepada yang memberi. Maka siapakah yang memberikan kenikmatan dengan menciptakan orang itu, menciptakan hartanya, menciptakan kemampuannya, menciptakan kemauannya dan pengajaknya. Dan siapakah yang menciptakan kecintaannya kepadamu, memalingkan wajahnya kepadamu, dan meluntarkan dalam dirinya bahwa kebaikan agamanya atau dunianya pada berbuat baik kepadamu? Siapa yang menciptakan harta itu? Siapa yang menciptakan orang yang memberi kita itu? Siapa yang membukakan hatinya untuk menyerahkan harta itu kepada kita? Siapa yang mengatakan dalam hatinya bahwa kalau ikam beri si fulan, ikam akan selamat, ikam akan banyak dapat pahala? Dan jikalau tidak sekalian yang demikian itu, niscaya orang itu tidak memberikan kepadamu barang sebiji dari hartanya. Andai kata Allah itu menutup hatinya untuk memberikan hartanya kepada kita, sarupiah pun inya kada akan memberi kita, apalagi sakarung. Dan manakala Allah menguasakan kepada orang itu pengajak-pengajak dan menetapkan pada dirinya orang itu bahwa kebaikan agamanya atau dunianya itu pada menyerahkan hartanya kepadamu, niscaya ia dipaksa dan diharuskan pada menyerahkan yang ia tidak mampu menyalahinya. Karena orang itu bisa memberi kita, orang itu dipaksa oleh Allah. Jar Tuhan, beri si pulang tu sakarung duit. Ikam bila memberi pulang tu sakarung, ikam banyak untungnya. Ikam akan selamat, ikam akan itu, akan ini. Nah, Tuhan yang menggerakkan hati orang itu. Sehingga orang itu kadang-kala menyalahi, kadang-kala menentang apa yang datang dari Allah itu bisikan tadi. Nah, maka yang berbuat baik adalah orang yang memaksanya kepadamu. Itu yang berbuat baik kepada kita. Menundukkannya dan menguasakan pengajak-pengajaknya atas orang itu yang menggerakkan dan memaksakan kepada berbuat. Misalnya ada orang sugih, berisi duit beberapa karung. Nah, kalau orang sugih itu diancam, orang sugih ini diancam dengan senjata di kepala. Nah, ujar nama ancam, orang sugih, ikam beriakan duit sakarung lawan Pulan bin Pulan. Bila ikam kada memberiakan sakarung, ikam kutimbak hari ini juga. Mau kada maunya memberi lawan kita sakarung. Nah, siapa yang berbuat baik kepada kita? Si orang sugih itukah yang berbuat baik kepada kita? Atau orang yang menudung tadi kan yang berbuat baik kepada kita? Ini terpaksa orang sugih ini. Ikam bila kada memberi inya sakarung, duit kamu kutimbak hari ini. Nah, begitulah manusia. Manusia ini dipaksa oleh Allah melalui hatinya bahwa serahkan ke sana duit, beriakan ke situ. Karena bila ikam memberiakan ke sana, ikam akan dapat berkah, ikam akan dapat keselamatan, ikam dapat ini. Lalu orang ini kada bisa lagi menolak ilham yang datang dari Allah ini, sehingga orang itu datang ma'atar sakarung duit lawan kita. Nah, jadi siapa yang berbuat baik kepada kita itu sebenarnya? Allah kah atau orang sugih ini kah? Nah,
Jakanya kada dibukakan hati oleh Allah orang sugih ini sarupiah kada memberi kitanya, apalagi sakarung. Adapun tangannya, maka itu adalah perantara yang menyampaikan dengan tangan itu kebaikan-kebaikan Allah kepadamu. Orang yang memiliki tangan itu mutar dipaksa pada yang demikian, seperti dipaksanya tempat mengalirnya air pada mengalir air padanya. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan kepada kita itu, orang-orang yang selama ini menolong membantu kita itu, hatinya itu dipaksa oleh Allah. Nah, hatinya itu dipaksa oleh Allah. Sehingga dia dengan sendirinya menolong kita, membantu kita, berbuat baik kepada kita. Andai kata hatinya tidak diketuk oleh Allah, sedikit pun dia kada akan mau menolong kita, sedikit pun dia kada akan mau memberi kita. Maka apabila engkau mengiktikadkan akan dia orang yang berbuat baik, atau engkau bersyukur dari segi dia itu sendiri yang berbuat baik, tidak dari segi dia itu sebagai perantara, niscaya engkau itu orang yang bodoh, tidak tahu dengan hakikat perkara yang sebenarnya. Amun kita nih menganggap, boh si anu tuh baik benar lawan aku, kita puji si anu itu, kita sebut-sebut nama si anu itu. Itu menunjukkan kebodohan kita. Kita lupa kepada orang yang menyuruhinya untuk memberi kita. Kita lupa kepada orang yang memaksa dia untuk memberikan kepada kita. Karena kebaikan itu tidak tergambar dari segi manusia kecuali kepada dirinya sendiri. Manusia itu kada terlupa berbuat baik kepada orang lain. Kalaupun dia berbuat baik kepada orang lain, itu hanya sebagai perantara untuk berbuat baik kepada dirinya sendiri sebenarnya. Karena kebaikan itu tidak tergambar dari manusia kecuali kepada dirinya sendiri. Adapun kebaikan kepada orang lain, maka itu mustahil daripada makhluk. Mustahil daripada makhluk. Makhluk ni mau memberi lawan kita duit, itu mustahil. Kalau kada ada untingan-untingan nang diuntingnya, yang kembali keuntungannya kepada dirinya. Baik untingan itu sifatnya dunia, atau untingan itu sifatnya pahala atau ukhrawi. Karena manusia tidak memberikan hartanya kepada kita, melainkan ada maksud baginya pada pemberian itu. Pasti ada maksud. Maulah berdiri sakarung, kan tidak maksud apa-apa, kada mau, pasti ada. Sekada-kadanya ia mengharap di akhirat dapat pahala yang besar. Ada kalanya pada masa yang akan datang keuntungan itu kembali, yaitu pahala. Dan ada kalanya pada masa sekarang, yaitu jasa dan mencari kebaikan atau pujian dan nama baik, kemasyhuran dengan sifat pemurah dan suka memberi atau menarik hati-hati makhluk agar taat dan mencintainya. Nah, itu biasanya tujuan orang yang memberi. Ada tujuannya itu sifatnya akhirat, pahala. Ada tujuannya dunia.
supaya dianggap orang aku ini berjasa dengannya, supaya dianggap orang aku ini pemurah, supaya orang itu cinta kepadaku, supaya orang itu sayang kepadaku. Itu tujuan manusia itu memberi. Sebagaimana manusia itu tidak menjatuhkan hartanya ke dalam laut karena tidak ada tujuan baginya pada yang demikian. Maulah manusia yang di kapal, ini orang berkapal di tengah laut, maulah membuang harta ke laut, nah timbai mengkada ada tujuan, kada mau. Dia orang gila. Itu kada kau dikisah orang gila. Orang nang berakal kada akan mau membuang harta ke laut kecuali ada tujuan. Tujuannya apa? Umpamanya barang-barang di kapal ini mau kada dibuang ke laut bisa karam. Kalau karam matian semua, anak mau tuh membuang ke laut harta itu. Nah begitulah kebaikan manusia kada akan ada kecuali ada maksud tujuan. Maka ia tidak menjatuhkan hartanya itu pada tangan manusia. Maka ia tidak menjatuhkan hartanya itu pada tangan manusia kecuali karena ada maksud baginya pada yang demikian itu. Pasti ada tujuannya. Maksud tujuan itulah yang dicari dan yang ditujunya. Itu intinya yang ditujunya. Adapun engkau, maka engkau tidaklah yang dituju. Engkau itu bukanlah yang dimaksud. Kita nang dibariinya nih, bukan dimaksudnya kita ini. Tapi yang dimaksudnya apa? Pahala. Atau yang dimaksudnya kemasyhuran. Akan tetapi tanganmu itu sebagai alat baginya untuk menerima. Sehingga ia mendapatkan tujuannya daripada disebut orang pujian atau terima kasih atau pahala dengan sebab engkau menerima harta itu. Ia telah menundukkan engkau pada menerima untuk kesampaian pada maksud dirinya. Nah, jadi kita yang menerima pemberian itu bukan tujuannya sebenarnya. Itu hanya pantulan untuk kembali kepada dirinya. Nah, jadi artinya apa? Manusia itu kada terupa berbuat baik kepada orang lain. Manusia itu kada masuk akal berbuat baik kepada orang lain. Pasti kembali kepada dirinya sendiri, keuntungannya, kebaikannya itu. Dengan demikian maka ia orang yang berbuat baik kepada dirinya. Ngarannya berbuat baik kepada diri seorang. Dan orang yang mengganti daripada yang diberikannya dari hartanya dengan gantian yang lebih menang baginya daripada hartanya. Pasti hitungannya lebih menang inya. Hitungannya lebih menang inya. Inya wani memberi kita 1 juta. Itu hitungannya pasti menang inya. Kada mau kalah hitungannya. Kalau inya mengharap pahala dengan 1 juta itu, ganal-ganal pahalanya bisa diulahkan Tuhan rumah di surga. Kan ada artinya 1 juta duit. Nah, di dunia dengan memberi 1 juta, inya bisa dipuji orang di mana-mana. Itu lebih mahal daripada 1 juta harganya. Nah, jadi inya memberi itu pasti lebih menang yang ia dapatkan daripada yang ia berikan kepada kita. Dan jikalau tidak ada kemenangan, keuntungan itu baginya, niscaya tidak turun dari hartanya karena engkau sama sekali. Nah, jakanya kada bakal inya untung dengan memberi kita 1 juta itu, kadanya memberi kita. Cuma hitungannya inya memberi kita 1 juta ini, inya untungnya lebih dari itu. Lalu inya memberi kita 1 juta.
Jadi ujung-ujungnya inya juga nang nyamannya. Nah, inya juga nang menikmatinya. Nah, dengan demikian ia tidak berhak untuk disyukuri. Nah, manusia yang berbuat baik kepada kita itu tidak berhak untuk disyukuri sebagaimana syukur kita kepada Allah dan dicintai sebagaimana cinta kita kepada Allah. Nah, kada berhak. Kenapa sebabnya? Orang nang memberi kita, si manusia nang memberi kita ini kada berhak untuk disyukuri sebagaimana syukur kita kepada Allah. Kenapa sebabnya orang yang membantu kita ini tidak berhak dicintai sebagaimana cinta kita kepada Allah? Dari dua segi, dua hal sebabnya. Pertama, bahwasanya ia yang berbuat baik kepada kita itu dipaksa dengan dikuasakan oleh Allah pengajak-pengajak atas dirinya, maka tidak ada kemampuan baginya untuk menentangnya, maka ia menduduki tempat kedudukan orang yang memegang uang amir, bendahara. Karena ia tidak dilihat sebagai orang yang berbuat baik dengan menyerahkan pemberian amir kepada orang yang diserahkan kepadanya pemberian. Karena ia di pihak amir itu dipaksa untuk taat dan menurut apa yang telah ditetapkan oleh amir. Ia tidak kuasa untuk menentangnya. Bendahara, ujar gubernur, ambil duit, dikas, unjuk lawan si Pulan. Siapa nang kita syukuri itu? Apa bendahara atau gubernur itu? Lawan siapa kita berterima kasih? Siapa nang kita cintai? Apakah bendahara itu atau gubernur yang memerintahkan itu? Nah, dan jikalau amir membiarkan dan dirinya sendiri, niscaya tidak diserahkan yang demikian itu. Nyakanya si gubernur ini beranai, bendahara karena mau ada wani mau unjuk duit lawan kita. Jika gubernur ini diam aja, kada wani bendahara menyerahkan duit lawan kita. Tapi karena perintah gubernur, bendahara keluarkan duit untuk Pulan, keluar duit. Maka demikian pula setiap orang yang berbuat baik, jikalau Allah membiarkannya dan dirinya sendiri, niscaya ia tidak menyerahkan sebiji dari hartanya. Sehingga Allah menguasakan pendorong-pendorong atas diri orang itu dan menjatuhkan pada diri orang itu bahwa keuntungan agama dan dunia itu pada menyerahkan harta itu. Kemudian ia menyerahkan karena yang demikian. Nah, jadi itu alasan pertama kenapa kita kada perlu bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepada kita sebagaimana kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita kada perlu mencintai orang yang berbuat baik kepada kita sebagaimana cintanya kita kepada Allah? Alasan yang pertama itu. Kedua, bahwasanya ia diganti dari apa yang ia serahkan akan keuntungan yang lebih sempurna baginya dan lebih disukai daripada apa yang telah ia serahkan. Orang yang memberi kita 1 juta rupiah itu diganti oleh Allah 10 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat. Tentu gantiannya lebih disukainya daripada 1 juta itu.
Bermodal 1 juta inya memberi orang, Allah mengganti 10 juta. Bahkan sampai 700 juta diganti Tuhan. Nah, maka sebagaimana penjual itu tidak dibilang sebagai orang yang berbuat baik. Pedagang itu kada bisa disebut orang yang berbuat baik kepada kita, karena ia memberikan, menunjuk kainnya, menunjuk pakaiannya, jualannya, dengan mendapatkan ganti yang lebih disukai baginya dari apa yang ia berikan. Pedagang tuh, yang dikapling ininya duit. Pedagang itu lebih suka duit daripada barang. Buktinya barang mau dijualnya. Nah, jadi kita nukar kain lawan pedagang itu. Berapa kain? 10.000. Duit 10.000 itu lebih disukainya daripada kain yang diserahkan kepada kita. Kita ambil kain untuk 10.000. Maulah kita madahkan pedagang itu baik lawan kita. Maulah kita mencintai pedagang itu. Karena apa yang diberikannya kepada kita itu kita ganti. Maka demikian pula orang yang memberi, ia mendapatkan gantian pahala dari Allah. Amunnya ikhlas, atau pujian dan sanjungan, atau gantian lainnya. Dan tidaklah termasuk dari syarat gantian bahwa gantian itu barang berharga. Akan tetapi semua keuntungan-keuntungan itu adalah gantian yang dipandang hina harta-harta dan benda-benda dengan dibandingkan kepada gantian itu. Gantiannya itu bisa berupa barang, bisa berupa pahala, bisa berupa puji-pujian. Nah, jadi kita artinya, kita ini kada perlu terlalu mensyukuri, terlalu mencintai orang yang memberi kita, tapi ini ada keuntungan di balik itu. Maka berbuat baik itu dalam sifat pemurah. Sifat pemurah itu adalah menyerahkan harta dengan tanpa gantian dan keuntungan yang kembali kepada orang yang menyerahkan. Itu ngarannya pemurah. Pemurah ini artinya menyerahkan harta kepada kita tanpa ada keuntungan yang kembali kepada inya. Itu pemurah. Yang demikian itu mustahil dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang memberi kenikmatan kepada alam semesta sebagai kebaikan kepada mereka dan demi karena mereka, bukan karena keuntungan dan maksud yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbuat baik kepada kita, Allah kada ada untungnya. Allah menolong kita, Allah kada ada untungnya yang kembali kepada Allah. Jadi Allah jualah sebenarnya yang berhak dengan nama pemurah itu. Karena Allah maha suci dari segala maksud. Maka lapas pemurah dan berbuat baik, al-jud dan al-ihsan pada hak selain Allah Ta'ala adalah bohong atau majaz. Artinya kalau ada manusia-manusia yang dikatakan pemurah, itu kata-kata saja, bukan sebenarnya. Kenapa? Karena manusia itu memberi, ada balasan yang diterimanya, baik pahala atau pujian atau sebagainya. Nangan pemurah itu orang yang memberi, kadang menerima keuntungan apa-apa dari pemberian itu, dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maknanya itu pemurah pada hak selain Allah adalah mustahil dan tertegah, sebagaimana tertegahnya berkumpul antara warna hitam dan putih. Maka Allah lah
yang sendirian dengan sifat pemurah, berbuat kebaikan, pemberian dan limpahan nikmat. Maka jika ada pada tabiat mencintai orang yang berbuat kebaikan, maka semestinya orang yang arif tidak mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada dalam hati kita mesti mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, maka tidak lain yang kita cintai hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena berbuat baik dari selain Allah itu mustahil. Yang berbuat baik kepada kita selain Allah itu mustahil. Maka Allah lah yang berhak untuk kecintaan itu sendiri. Adapun selainnya, maka ia berhak dicintai atas manusia dengan syarat jahil. Selain Allah yang berbuat baik kepada kita, boleh kita cintai, syaratnya kita jahil. Maka syaratnya jahil dengan makna berbuat baik dan hakikatnya. Kalau kita kada jahil, kalau kita kada berilmu, kalau kita kada jahil, kita punya ilmu, kita punya ma'rifat, tidak ada yang lain kita cintai, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah segala-galanya yang berbuat segala kebaikan kepada kita tanpa ada tujuan, tanpa ada keuntungan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun sebab yang ketiga, diberitahukan kepada jamaah sekalian bahwa untuk sementara belajaran malam Jumat diperaikan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.